Hai geng, inspirasi film bisa berasal dari mana aja. Salah satunya adalah dari video game. Banyak sekali film terbaik yang diadaptasi dari game, khususnya yang populer di kalangan publik. Demi totalitas, sederet aktor pun direkrut untuk beradu akting di dalam film tersebut sambil memerankan karakter game favorit. Sayangnya, nggak semuanya berhasil dengan baik geng. Beberapa di antaranya malah gagal memerankan tokoh karakter game tersebut dan bikin malu seantero jagat raya. Kira-kira siapa aja ya? Nah, ini dia 5 aktor yang gagal memerankan karakter video game. Penasaran? Tonton video sampai habis. Yang pertama adalah John Fu sebagai Jin Kazama. Siapa yang gak tahu karakter game yang satu ini? Jin Kazama adalah salah satu tokoh utama dalam franchise game Tekken. Wajahnya yang dingin berpadu dengan daya tarungnya yang sangat tangguh membuat tokoh ini jadi maskot andalan game fighting yang satu ini, geng. Nah, karena sudah terbiasa melihat penampilannya dalam video game, mungkin agak aneh ketika penonton melihat versi real life-nya yang diperankan oleh aktor bernama John Fu dalam film Tekken. Tidak hanya penampilannya aja yang lebih menyerupai remaja cengeng daripada petarung maskulin, jalan ceritanya yang aneh di mana Jin berusaha mendekati wanita yang diincarnya malah semakin menjauhkan sisi sangar Jin. Yang kedua adalah Chris Klein sebagai Charlie Ness. Street Fighter adalah game jadul yang bikin para pemainnya serasa masuk ke lorong waktu di tahun 90-an ini masih digemari hingga saat ini, khususnya di kalangan milenial. Hanya saja, para penggemarnya sempat kecewa berat ketika game ini dijadikan film yang dirilis tahun 2009. Salah satu aktornya yakni Chris Klein dianggap gagal membawakan karakter Charlie Ness. Hal ini bisa dimaklumi. Dalam game, karakter Charlie Ness dikenal sebagai petarung yang dingin sekaligus tenang. Ia pun juga dianggap sebagai pembawa kedamaian dan keadilan di antara karakter lainnya. Namun, Chris malah membawa peran Charlie Ness sebagai sosok yang gak tenang, agresif, dan overreacting. Gimana gak kecewa dong para penggemarnya? Yang selanjutnya adalah Musetta Fender sebagai Sindel. Tidak hanya filmnya yang diprotes karena menyajikan sequel yang gak perlu dibuat, aktor yang memainkannya pun tak luput dari kecaman. Salah satunya yang paling mendapat sorotan adalah Musetta Fender yang memerankan Sindel. Dalam game Mortal Kombat, Sindel digambarkan sebagai sosok tangguh dengan teriakannya yang mampu membunuh lawan-lawannya. Sayang, akting konyol yang dilakukan Musetta malah membuat Sindel jadi bahan tertawaan. Selain itu, Sindel dalam film juga digambarkan gak setangguh dan gahar layaknya di game. Tentu aja ini jadi bahan kekecewaan para penggemarnya, mengingat Sindel merupakan Ratu Edenia yang sangat dihormati. Yang keempat adalah Tara Reid sebagai Eileen Cedric. Game berjudul Alone in the Dark ini merupakan salah satu game horor terbaik pada zamannya. Ketika game ini bakal difilmkan, banyak banget orang berharap filmnya bakal sama mengerikan seperti gamenya. Sayangnya, harapan publik tidak begitu terjawab saat film rilis di tahun 2005. Tara Reid yang memerankan Profesor Eileen Cedric dianggap tidak mampu menjiwai sosok profesor dengan baik. Dalam game, Profesor Eileen digambarkan sebagai karakter berbahaya yang cerdas, emosional, keras kepala sekaligus penuh guyonan sarkastik. Tapi, Tara Reid membawakan karakter sang profesor dengan canggung. Hampir semua kalimat yang ia ucapkan bernada flat tanpa emosi. Bahkan, ia tidak bisa memunculkan aura cerdas seperti seorang profesor pada umumnya. Yang terakhir adalah Jean-Claude Van Damme sebagai Kolonel Gael. Dalam game Street Fighter, Kolonel Gael dikenal sebagai seorang pria militer yang disiplin sekaligus visioner. Patriotismenya akan negara Amerika selalu menjadi kunci karakternya. Dengan kata lain, hanya orang Amerika sejati yang pantas memerankan tokoh ini. Namun tebak, apa yang dilakukan sang produser film? Dia memilih Jean-Claude Van Damme, aktor kelahiran Belgia dengan aksen Jerman yang kaku sebagai pemerannya. Selain itu, Van Damme juga membawakan peran Kolonel Gael seperti sosok kolonel militer yang sombong dan tidak profesional. I understand better than you know. This war is not about your personal vendetta. Hal ini membuat film Street Fighter yang rilis tahun 1994 tersebut penuh dengan kecaman. Untunglah, setidaknya karakter tangguh dan kuat sang kolonel bisa dibawakan dengan baik oleh Van Damme. Nah, itulah tadi sederet aktor yang gagal memerankan karakter dalam video game. Gimana pendapat kamu, geng? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan juga pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, geng. Bye-bye.